Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nindya Ayu Milanda dengan NIM terakhir 069, kemudian ada Firda Nur Hidayah dengan NIM terakhir 070, selanjutnya ada Zalsa Nabila dengan NIM terakhir 071, kemudian yang terakhir ada Muhammad Lukman dengan NIM terakhir 072. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pengukuran perskalaan reliabilitas dan validitas pada bab 12 pada mata kuliah metodologi penelitian. Bab yang pertama yaitu mengenai skala. Skala merupakan alat atau mekanisme di mana individu dibedakan tentang bagaimana mereka berbeda satu sama lain pada variabel yang menarik untuk penelitian. Salah satu dari banyak pilihan yang kita miliki untuk mengklasifikasikan konsumen adalah skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dirancang untuk menguji seberapa kuat responden setuju dengan sebuah pertanyaan. Skala mempunyai 4 jenis, yaitu yang pertama skala nominal. Skala nominal adalah salah satu yang memungkinkan peneliti untuk menetapkan subjek untuk kategori atau kelompok tertentu. Kemudian yang kedua ada skala ordinal, yaitu tidak hanya mengkategorikan variabel sedemikian rupa untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, namun juga mengurutkan kategori dalam beberapa cara yang berarti. Selanjutnya yang ketiga ada skala interval atau setara skala interval, yaitu jarak yang sama secara numerik pada skala mewakili nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur. Dan yang terakhir ada skala rasio, yang itu skala rasio dapat mengatasi kelemahan titik asal arbitrer dari skala interval karena mempunyai titik nol mutlak, yaitu berlawanan dengan seberang, yang merupakan titik pengukur yang berarti. Berikutnya yaitu mengenai ulasan timbangan. 4 skala yang dapat diterapkan untuk pengukuran variabel adalah skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal menyoroti perbedaan dengan mengklasifikasikan objek atau orang ke dalam kelompok dan memberikan informasi paling sedikit tentang variabel. Skala ordinal memberikan beberapa informasi tambahan dengan mengurutkan kategori-kategori skala nominal. Skala interval tidak hanya memberi peringkat, namun juga memberikan kita informasi mengenai besarnya perbedaan variabel. Jika memungkinkan dan sesuai, skala yang lebih kuat daripada skala yang kurang kuat harus digunakan untuk mengukur variabel yang diamati. Selanjutnya skala peringkat. Yang pertama skala dikotomis, yang kedua skala kategori, yang ketiga skala diferensial semantik, yang keempat skala numerik, yang kelima skala penilaian terperinci, yang keenam skala Likert, yang ketujuh skala jumlah tetap atau konstan, yang kedelapan skala Stapel, yang kesembilan skala peringkat grafis, yang kesepuluh skala konsensus, dan yang terakhir timbangan lainnya. Skala peringkat digunakan untuk mengetuk preferensi antara dua atau di antara lebih banyak atau item bersifat ordinal. Namun, peringkat tersebut mungkin tidak memberikan petunjuk pasti untuk beberapa jawaban yang dicari. Metode alternatif yang digunakan yaitu yang pertama, perbandingan berpasangan. Perbandingan berpasangan skala digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek, responden diminta untuk memilih antara dua objek sekaligus. Ini membantu untuk menilai preferensi. Yang kedua, pilihan yang dipaksakan. Pilihan yang dipaksakan memungkinkan responden untuk membuat peringkat objek relatif satu sama lain di antara alternatif yang disediakan. Hal ini memudahkan responden, terutama jika jumlah pilihan yang akan di-ranking jumlahnya terbatas. Dan yang ketiga, skala komparatif. Skala komparatif memberikan tolak ukur atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, atau situasi saat ini yang diteliti. Selanjutnya, dimensi skala internasional. Terlepas dari kepekaan terhadap definisi operasional konsep dalam budaya lain, masalah penskalaan juga perlu ditangani dalam penelitian lintas budaya.
Budaya yang berbeda bereaksi secara berbeda terhadap masalah penskalaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang-orang dari berbagai negara berbeda dalam kecenderungan mereka untuk menggunakan skala penilaian yang ekstrim. Temuan ini menggambarkan bahwa menganalisis dan menafsirkan data yang dikumpulkan di banyak negara adalah pekerjaan yang sangat menantang. Selanjutnya, kebaikan ukuran. Penting untuk memastikan bahwa instrumen yang kita kembangkan untuk mengukur konsep tertentu memang mengukur variabel secara akurat dan faktanya kita benar-benar mengukurnya. Konsep yang akan kita ukur ini memastikan bahwa dalam mendefinisikan variabel persepsi dan sikap secara operasional, kita tidak mengabaikan beberapa dimensi dan elemen penting atau memasukkan beberapa yang tidak relevan. Skala yang dikembangkan seringkali tidak sempurna, dan kesalahan cenderung terjadi dalam pengukuran variabel sikap. Penggunaan instrumen yang lebih baik akan memastikan akurasi hasil yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas ilmiah penelitian. Oleh karena itu, dalam beberapa hal, kita perlu menilai kebaikan dari langkah-langkah yang dikembangkan. Pembahasan selanjutnya yakni analisis barang. Analisis butir dilakukan untuk melihat apakah butir-butir dalam instrumen tersebut layak atau tidak. Setiap item diperiksa kemampuannya untuk membedakan antara mata pelajaran yang skor totalnya tinggi dan yang skornya rendah. Dalam analisis item, rata-rata kelompok skor tinggi dan kelompok skor rendah diuji untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan melalui T-nilai-nilai. Item dengan nilai T-nilai atau tes yang mampu mengidentifikasikan item yang sangat diskriminatif dalam instrumen, kemudian dimasukkan ke dalam instrumen. Setelah itu, dilakukan uji reliabilitas instrumen dan ditetapkan validitas ukuran. Materi selanjutnya yakni terkait keabsahan. Dalam bab 10, kami memeriksa setelah validitas internal lain dan validitas eksternal dalam konteks desain eksperimental, artinya kita akan prihatin tentang masalah keaslian hubungan sebab akibat atau validitas internal dan generalisasi mereka ke lingkungan eksternal atau validasi eksternal. Untuk saat ini, kita akan menguji validitas alat ukur itu sendiri. Artinya, ketika kita mengajukan serangkaian pertanyaan yaitu mengembangkan alat ukur dengan harapan bahwa kita menggunakan konsep bagaimana kita bisa cukup yakin bahwa kita memang mengukur konsep yang kita ukur dan bukan sesuatu yang lain. Hal ini dapat ditentukan dengan menerapkan uji validitas tertentu. Materi selanjutnya yakni jenis uji validitas. Yang pertama yaitu validitas konten, yakni memastikan bahwa ukuran tersebut mencakup satu set item yang memadai dan representatif yang menyentuh konsep tersebut. 2. Validitas terkait kriteria. Hal ini ditetapkan karena ukuran membedakan individu pada kriteria yang diharapkan untuk diprediksi. Yang ketiga yakni validitas konstruk, untuk memberikan kesaksian seberapa baik hasil yang baik yang diperoleh dari penggunaan ukuran sesuai dengan teori yang di sekitar tes yang dirancang. Materi yang selanjutnya yakni membahas tentang keandalan, stabilitas tindakan, dan reliabilitas tes ulang. Yang pertama yakni keandalan. Ukuran menunjukkan sejauh mana tanpa bias atau bebas kesalahan, dan karenanya memastikan ukuran yang konsisten di seluruh waktu dan berbagai item dalam instrumen. Yang selanjutnya yakni membahas tentang stabilitas tindakan. Kemampuan suatu ukuran untuk tetap sama dari waktu ke waktu meskipun kondisi pengujian tidak terkendali atau keadaan responden itu sendiri. Menunjukkan stabilitas dan kerentanannya yang rendah terhadap perubahan situasi. Yang terakhir yakni terkait reliabilitas tes ulang. Koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan pengulangan ukuran yang sama pada kesempatan kedua disebut reliabilitas tes ulang. Semakin tinggi, semakin baik reliabilitas tes ulang dan akibatnya stabilitas ukuran sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu keandalan bentuk paralel, yaitu ketika respons pada dua set tindakan yang sebanding yang menggunakan konstruksi yang sama sangat berkolerasi. Kami memiliki keandalan bentuk paralel. Selanjutnya yaitu konsistensi tindakan internal. Konsistensi internal merupakan ukuran indikasi homogenitas
item dalam ukuran yang menyentuh konstruk. Selanjutnya yaitu keandalan konsistensi inter-item. Merupakan keandalan konsistensi inter-item yaitu uji konsistensi dari jawaban responden untuk semua item dalam suatu ukuran. Selanjutnya yaitu keandalan setengah-setengah. Merupakan cerminan korelasi antara dua bagian instrumen. Perkiraan akan bervariasi tergantung pada bagaimana item dalam ukuran dibagi menjadi dua bagian. Keandalan split half mungkin lebih tinggi daripada alpha Cronbach, hanya dalam keadaan ada lebih dari satu dimensi respons yang mendasari yang disadap oleh ukuran dan ketika kondisi tertentu lainnya terpenuhi juga. Oleh karena itu, dalam hampir semua kasus, alpha Cronbach dapat dianggap sebagai indeks yang sangat memadai untuk keandalan konsistensi antar item. Selanjutnya yaitu skala pengukuran reflektif versus formatif. Di sebuah skala reflektif, item diharapkan berkorelasi, berbeda dengan item yang digunakan dalam skala formatif. Setiap item dalam skala reflektif diasumsikan memiliki dasar yang sama atau konstruk yang mendasari minat. Oleh karena itu, peningkatan nilai konstruk akan diterjemahkan ke dalam peningkatan nilai untuk semua item yang mewakili konstruk. Skala formatif digunakan ketika semua konstruk dipandang sebagai kombinasi penjelas dari indikator-indikatornya. Ukuran gabungan yang dimaksudkan untuk mengevaluasi kepuasan kerja, ukuran ini mencakup 5 dimensi. Jenis pekerjaan yaitu 18 item, kesempatan untuk promosi yaitu 9 item, kepuasan dengan pengawasan yaitu 18 item, rekan kerja 18 item, dan gaji 9 item. Kelima dimensi tersebut dilihat sebagai 5 karakteristik yang menentukan kepuasan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.